Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Wow. Satu kehormatan boleh ada di tempat ini. Dan sebelum kita memulai segalanya, karena kita memang datang ke tempat ini untuk bersyukur kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita yang terindah, yang terbaik. Sebelum firman, bolehkah semuanya kita sama-sama akan memberkati amplop PWG ini ya. Arahkan yuk tangan ke depan, kita sama-sama memberkatinya. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kau berkati setiap daripada hati yang sepakat dengan Engkau. Dan kami mau Tuhan membawa hidup kami sepadanan dengan rencana-Mu. Jadikan ini Tuhan sesuatu yang kami boleh hidupi dari waktu ke waktu. Dan memuliakan Engkau. Pakai segalanya. Inilah cetusan dari hati kami yang terindah di awal tahun. Biar Tuhan, Engkau berkenan dan Kau berkati semuanya. Kami percaya Tuhan, seperti tahun-tahun yang lalu, bahkan untuk tahun ini yang jauh lebih dahsyat. Pakai segala sesuatu ini untuk kebesaran daripada kerajaan-Mu. Kami sepakat dengan Engkau, kami lepaskan berkat yang terbaik. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah memberkati. Haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Senang sekali kita pada hari ini boleh datang ibadah yang pertama pukul 7 pagi menyambut hadirat Tuhan, masuk dalam perkenanan Tuhan. Oh, itu betapa luar biasanya. Ya, inilah dibawa 1 tahun lagi ditambahkan dari 2023 memasuki 2024 dengan tema The Year of Great Shift and Miracle, tahun pergeseran besar dan mujizat. Dan untuk Januari ini memiliki satu tema. Di Januari ini temanya adalah pergeseran pikiran duniawi kepada kerajaan Allah. Oh, sungguh luar biasa. Memang di awal tahun harus kita bawa bukan hanya sekedar hati aja. Karena zaman hati itu bisa dikala saat kita itu hadir di dalam sebuah ibadah. Tetapi dikala pulang nanti keadaan dunia yang dengan caranya situasi yang menghimpit itu membuat pikiran kita bisa mulai bertanya-tanya, benar gak ya? Iya gak sih? Ya, dikala indera kita saat kita mendengar, kita melihat, itu sesuatu bisa mempengaruhi hidup kita. Hari ini saya memiliki suatu kesempatan boleh datang ke tempat ini untuk membawakan firman 3 kali. Saya melihat suatu pertumbuhan yang luar biasa. Kalau tahun lalu saya boleh datang ke tempat ini dengan 2 kali ibadah, dan tahun ini sudah 3 kali ibadah. Oh, beri kemuliaan banget buat Tuhan ya. Ya. Betapa senangnya bisa melihat suatu pertumbuhan yang luar biasa. Dan untuk hari ini saya akan membawakan 3 khotbah. Yang pertama adalah keputusan untuk berubah. Ya, untuk kita ini membawa hidup kita. Karena suatu keputusan di dalam Tuhan membuat hidup kita, dikala kita itu mengalami mujizat. Mujizat itu sungguh berlaku atas kita. Bukan hanya mengubahkan kehidupan atau sesuatu yang kita alami, tetapi benar-benar apa yang terjadi dalam kita ini adalah membawakan perubahan. Ada orang yang mengalami mujizat tetapi tidak berubah, saudara. Ya, tetapi yuk hari ini nanti, di pagi hari ini kita akan belajar ini mujizat yang mengubahkan kita. Untuk ibadah yang kedua yaitu kesempatan dari Tuhan. Karena kesempatan Tuhan itu senantiasa ada dan diberikan yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Setiap anak-anaknya akan dibukakan, dibentangkan yang terindah. Nah ini, jangan sampai kesempatan itu hanya dilewatkan begitu aja, ya. Sehingga kita mulai mengetahui dan kita itu benar-benar menyadari setiap panggilan, talenta, karunia, urapan dalam hidup kita itu. Nah, kesempatan yang diberikan kepada Tuhan itu untuk kita boleh mengerti lebih lagi sehingga kita ini tahu dengan tepat dan benar mengapa kita ada di dunia ini. Bukankah kita ini disertai sama Tuhan dan kita itu diberkati, dipilihnya dan dipulihkan. Oh, itu sungguh luar biasa. Itu nanti untuk yang ibadah kedua. Dan ibadah yang ketiga dengan tema terpakai maksimal. Suatu peluang surga yang kita harus senantiasa mengetahui dan favor Tuhan yang ada. Bukankah kita anak Tuhan setiap melangkahkan kaki itu berkat Tuhan mengikuti kita. Dan disinilah kita belajar untuk mengetahui. Tetapi perlu untuk diimbangi dengan sikap pribadi kita. Bagaimana caranya? Dan cara pandang inilah yang penting untuk kita itu
membawa hidup kita supaya kita boleh benar-benar maksimal dalam hidup ini sesuai seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ketika khotbah kita akan sangat diberkati oleh Tuhan dan kita boleh menikmatinya. Dan hari ini yang sekarang saya akan membawakan dengan tema keputusan untuk berubah. Kita akan baca sama-sama dari Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Ya, kita akan gilirannya. Saya akan baca yang ganjil dan saudara baca yang genap. Oke? Sepakat ya? Oke, di pagi hari ini kita bawa hati kita dengan seluruh keantusiasan dan kita berikan yang terindah untuk Tuhan. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri yuk? Supaya kita lebih segar untuk kita ini membaca firman Tuhan, membawa hati bukan dengan sikap yang asal-asalan, tetapi memberi yang terindah di dalam Dia. Lukas 17 ayat yang ke-11 dikatakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Berikutnya, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah sama daripada orang asing? Kita baca sama-sama ayat ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita mengetahui kata tahir itu di KBBI artinya adalah bersih, suci, murni. Tahir itu dari kata riso, bahasa Yunaninya, yang mana dikatakan dijadikan bersih. Dan juga dibebaskan dari segala yang kotor dan dibebaskan dari dosa dan pelanggaran. Itulah arti daripada kata riso. Atau yang kita sama-sama mengetahuinya adalah tahir. Tahir itu adalah kesembuhan yang sempurna, saudara. Dikembalikan seperti yang semula. Nah, itulah indahnya. Nah, di sini dikatakan sama-sama kita mengetahui ada 10 orang yang terkena kusta. Dan kita tahu, saudara, saya pernah dalam satu pelayanan, ini puluhan tahun yang lalu. Pergi ke kampung kusta, di Surabaya ini juga ada. Siapa yang pernah tahu kalau di Surabaya ini ada kampung kusta? Ada? Oh, enggak ada yang angkat tangan? Enggak ada? Di area Benowo sana itu ada? Iya. Jadi, saya melayani di sana. Ada yang kita sebutnya adalah kampung kusta. Dan di area itu, semuanya boleh dikatakan orang-orang ini sudah sembuh, saudara. Kita seringkali itu menganggapnya kusta ini sesuatu yang seperti zaman dulu, memang kalau waktu itu adalah tidak ada obat, ya. Oleh karena itu penyakit ini penyakit yang dikatakan sangat mengerikan. Memang kusta adalah penyakit kulit dan penyakit syaraf. Itu munculnya dari bakteri yang mana menular melalui dari air liur, itu ya, dari saliva. Nah, biasanya kusta ini tidak mendatangkan kematian, tetapi bisa membuat cacat orangnya. Nah, itulah kusta. Nah, dikarenakan pertumbuhan daripada kusta itu antara 1 tahun sampai 20 tahun. Jadi kalau orang kena kusta itu enggak langsung mendadak hari ini kena seperti flu gitu ya. Kalau kumpul di pesawat ada orang yang kena flu, kita bersama dengan mereka, besoknya udah langsung kita bersin-bersin, udah langsung tertular deh, ya. Tapi kalau kusta enggak seperti demikian. Tergantung dari tubuh orang itu, kekuatannya sampai seberapa. Jadi munculnya nanti itu kusta, tanda-tandanya tunggu sampai 1 tahun sampai 20 tahun, saudara. Cukup lama ternyata. Nah, inilah yang kita sama-sama mau pelajari dan kita mengetahui juga. Zaman dulu ini adalah sesuatu yang konotasinya sangat buruk,
seolah orang itu terkena kutuk atau bagaimana, ya. Dan sebenarnya kita ketahui juga bahwa kusta itu bukan turunan, tetapi menular itu, saudara. Ya, munculnya bercak-bercak di kulit, seolah seperti panu awal mulanya, dan orangnya akan merasakan seperti mati rasa, nggak ada rasa sama sekali. Ya, jadi, nah itulah kusta. Nah, pada waktu saya pergi ke kampung kusta, mereka pun juga menceritakan yang sama. Dari sana saya sendiri juga belajar. Tapi yang mengerikan adalah apa pandangan mata kita sekalipun orang itu sudah sembuh. Dikarenakan apa yang terjadi adalah seperti memendeknya jari. Jadi seorang tubuh itu seperti menyerap gitu. Jadi orangnya ini kalau kita lihat yang terkena kusta, itu kenapa kok jarinya seperti pendek-pendek itu ya? Ya, itu karena tulangnya itu menyusut, saudara. Ya. Ya pikir kita kalau dulu itu kan seperti zombie gitu, seolah-olah bisa lepas gitu ya. Ya, ini nggak lepas sebetulnya, bukan begitu. Mungkin itu drama yang didramatisir yang di film-film kali ya, gitu. Nah, padahal yang kebenarannya tidak sedemikian rupa. Tetapi jari mereka itu menyusut, saudara. Mereka itu jarinya mengecil sehingga seperti jari yang umum sekian, ini nanti bisa hanya seperti 3/4 atau setengahnya. Nah, ruasnya tetap sama juga. Inilah saudara, apa yang dialami mereka. Dan kita mengetahui, apabila seseorang ini, kalau zaman sekarang ya, zaman now gitu. Kalau orang itu terkena, oh ini kusta gitu, segera langsung diobati. Begitu minum obat di dalam 1 minggu, kustanya sudah nggak nular, saudara. Ya, jadi bukan sesuatu yang mengerikan. Nah, yang mengerikan yang seringkali apa yang kita pandang kan. Itu loh. Yang mengerikan pada waktu kalau orang itu di sana sudah sembuh semua. Tapi tampil cacat yang dideritanya. Nah, dikala kalau kita datang ke sana, ayo coba kalau kita kelihatan mereka, apalagi kalau sudah dikasih tahu, ini kampung kusta. Jujur ya, itu puluhan tahun yang lalu, dikala mau mendoakan mereka, mau meluk itu kayak hati itu kayak nyes gitu loh. Ya, iki sik nular apa gak gitu ya. Ya. Nah, ini pikir padahal sebelum berangkat ke sana, kami semua sudah diberitahu kalau mereka itu sudah tidak menular. Mereka ini sudah baik-baik saja. Itu. Nah ini saudara. Tetapi untuk kita kadang-kala datang ke sana. Ini loh paradigma. Ya. Penuh dengan curiga. Mencurigai mereka. Sungguhan tak. Jadi doa itu rasanya seperti nggak bisa cespleng gitu ya. Ya. Mau doa rasanya kayak sungguhan tak Tuhan. Sungguhan Tuhan. Itu. Mau mendoakan mereka supaya mereka ini dikuatkan, diteguhkan. Tidak perlu lagi minder dengan keberadaan mereka. Jangan-jangan kita ini yang menghabiskan banyak waktu untuk lindungi aku ya Tuhan, itu doanya. Bisa 50% kita berdoa senantiasa ngomong, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, itu dibungkus dengan kuat kuasa darah Yesus, jangan sampai tertular gitu ya. Nah inilah kalau Tuhan itu sudah sembuhkan, tetapi kalau manusia ini masih jalan dengan pikiran dunianya. Hati yang penuh curiga, mau melayani masih kayak setengah-setengah, itu bisa muncul saudara. Nah, setelah kita kalau sudah tahu seperti begini, coba kita bayangkan baik-baik. Bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita sendiri ini menganggapnya, oh ya itu 10 orang yang terkena kusta. Dan di sana, dia berjalan. Sama aja loh seperti kita ini. Kita mungkin semuanya sehat. Tetapi pikiran kita ini belum tentu merdeka. Pikiran kita ini yang senantiasa masih terbelenggu dengan banyak hal. Mungkin kustanya kita ini bukan kusta fisik begini, tapi kusta pikiran itu bisa, saudara. Apa yang harus kita lakukan di awal mula? Ternyata yang terpenting di dalam segala hal saat kalau kita berjalan untuk kita mau berubah di dalam Tuhan. Kita sendiri harus senantiasa membawa hidup kita untuk membuat suatu keputusan, katakan keputusan. Itu penting sekali. Ada 3 hal yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama adalah pengharapan di dalam Yesus. Di Lukas yang ke-17 ayat 11 dikatakan dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Ini sesuatu yang harus kita benar-benar juga lakukan di dalam kehidupan kita.
Kita mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi. Dan orang-orang ini pun juga melakukan sesuai seperti apa yang sesuatu bisa membuka miracle terjadi di dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah berteriak, meminta kepada Tuhan. Dikala kalau kita berteriak kepada Tuhan, Yesus Guru kasihanilah kami, sama seperti kita di sini, tempat ini. Apa sih problema kita? Apa sih yang kita gumuli? Kalender bisa berubah dari 2023 menjadi 2024. Mungkin muncul di dalam hati suatu pengharapan yang baru. Sekiranya ya Tuhan tahun ini Engkau bukakan sesuatu yang indah, yang baru. Tetapi terkadang dalam hidup kita apakah sinkron di dalam pikiran kita? Dan kita mau berkata, tapi tahun ini aku akan mengambil suatu keputusan, yaitu untuk berubah. Maukah kita berkata, Tuhan, aku percaya Engkau ada di tempat ini, dan Engkau melawat aku, dan Engkau mau mengubahkan. Ini penting. Ini penting, saudara. Jadi dalam satu ibadah seperti ini, kita sendiri harus yakin di dalam hati kita. Dikala kita beribadah, hadiratnya ada, maka Dia akan melawat kita, dan Dia akan menjawab setiap pergumulan kita. Apa pengharapan kita? Kita harus bawa dan kita letakkan di kaki Tuhan Yesus, dan kita berkata sedemikian rupa, sama seperti 10 orang kusta itu, dan dia berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami, meminta. Tapi biar hari ini juga kita datang ke sebuah ibadah ini dengan penuh keyakinan bahwa Yesus akan menjawab setiap doa-doa kita. Ya, boleh sentil kiri kanannya, katakan pagi hari ini Yesus menjawab doamu. Ya, pagi hari ini Yesus menjawab doamu. Adakah keluh kesah yang ada di dalam hatimu? Pergumulan yang dari tahun lalu hingga sampai hari ini. Pergantian kalender adalah suatu pengharapan, tetapi keyakinan penuh di dalam pikiran ini perlu kita mengambil keputusan. Berkata, aku mau berubah. Aku mau berubah. Aku mengambil keputusan hari ini. Di ibadah ini. Aku yakin bahwa Yesus akan menjawab pergumulanku. Katakan amin. Saat kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita tahu jaminan itu pasti. Dan Dia ada di sana. Dia bawa dalam kehidupan kita. Dan kita senantiasa beserta dengan Dia. Yang berikutnya, poin yang kedua, tentunya kita harus lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Ayat yang ke-14 dikatakan, lalu Ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Saudara, bisa enggak sih kalau Tuhan Yesus itu langsung berkata, engkau tahir sekarang juga? Bisa enggak? Bisa. Tapi kenapa kok Yesus masih seolah seperti menunda? Dikala ada perwira Kapernaum itu yang berkata kepada Tuhan Yesus, sampaikan aja, sampaikan, aku percaya hambamu pasti sembuh. Dengan imannya yang sangat luar biasa, Yesus ada di sana. Bahkan Yesus tidak berada kepada hambanya yang sakit. Tetapi iman daripada perwira Kapernaum ini, itu sungguh menyentuh hati Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Sementara untuk 10 orang kusta ini, bukan Tuhan Yesus gak bisa untuk menyembuhkannya. Tetapi apakah mau taat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan? Dan dikala kalau mau taat, itulah terjadi miracle. Itulah terjadi mujizat yang luar biasa. Sama dikala seperti suatu ibadah seperti ini. Kapan itu bisa terjadi? Yaitu dikala kalau kita itu mau melangkahkan kaki di hadapannya. Yaitu sikap hati. Yaitu apa yang ada di dalam pikiran. Bahkan dikala altar call. Saudara, seringkali kalau altar call muncul, altar call dikatakan, siapa yang memiliki pergumulan? Angkat tangan,
ada angkat tangan di kursinya saat mereka berdiri. Tetapi nanti Bapak Ibu yang sudah mengangkat tangannya, ayo maju di depan. Di sini ada hadirat Tuhan. Langsung sekonyong-konyong dalam pikiran, nanti apa kata orang ya? Nanti kata orang apa ini? Orang itu lagi yang maju. Jangan-jangan aku nanti di label macam seperti itu. Ini saudara. Sebenarnya peristiwa demi peristiwa kurang lebih sama kan? Apa yang seperti yang saya alami dikala saya itu sudah mengetahui, itu loh orang-orang kustanya udah sembuh, saya masih seperti keluar pikiran yang tidak pas ya. Muncul kecurigaan. Sama dikala kalau kemerdekaan harusnya adalah milik daripada setiap umat Tuhan yang mau merespon firman. Dan apabila itu kita, ya kitalah yang harus merespon. Pribadi lepas pribadi. Jangan bingungin lagi kiri ataupun kanan saudara. Jangan. Lari aja ke depan. Langsung responi firman. Di mana ada altar call. Berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Ku bawa hidupku. Jangan pusingi kiri kanan ya. Bahkan kalau boleh yang kiri kanannya. Melihat kalau ada orang yang ragu untuk maju. Bukakan jalan. Mungkin kita sama-sama berdiri. Ya ini space-nya gak terlalu besar. Mundur sedikit lah. Izinkan mereka untuk keluar. Biar kita sendiri juga saling melayani satu dengan yang lainnya. Dikala altar call itu kita perlu hati-hati ya. Dikarenakan di saat altar call. Itu benar-benar Tuhan itu menguji hati. Saat altar call disampaikan, apabila pikiran kita ini bertanya, lah orang itu yang maju. Sakno ya orang itu ya, opo ya. Saudara, tanpa disadari, ternyata Roh Kudus itu berduka dalam hati. Bahkan hati kita ini seperti yang kehilangan kesensitivitasan. Sebenarnya Roh Kudus akan menemplak kita. Dan berkata, aku berduka loh bila kamu merespon seperti ini. Bukankah seharusnya kita sepakat untuk kemerdekaan daripada saudaramu? Tetapi kita di sana, jangan-jangan kita berdiri, sekalipun dengan sikap doa, tapi Tuhan melihatnya itu adalah sikap agamawi. Dan Tuhan tidak berkenan, Roh Kudus menemplak, tapi hati kita memiliki hati yang kusta. Tidak merasakan Roh Kudus. Templakan Roh Kudus tidak berlaku atas diri kita. Apa yang keluar dari hidup kita bahkan mau melihat siapa yang maju. Siapa ya? Kena apa? Wah nangis-nangis, mana pendoanya? Kurang ya. Ini gereja harusnya mempersiapkan lebih banyak lagi. Mulai kritiknya muncul, semuanya keluar. Enggak ada satupun yang pas. Saudara, tanpa sadar kan? Ternyata itu adalah kusta dalam hati kita. Kita ternyata tidak melakukan perintah Tuhan. Firman disampaikan yang seharusnya kita ini berubah. Tetapi kitanya ternyata terjangkit satu penyakit di dalam hati kita. Yaitu menghakimi. Hanya untuk mengetahui situasi yang ada di sekeliling. Padahal semestinya itulah kemerdekaan. Itulah waktunya kemerdekaan. Itulah waktu kemerdekaan. Zaman Tuhan itu sangat spesifik. Kalau saya sendiri ditanya, saya sendiri kadang-kala juga nggak pernah bisa tahu persis, nggak bisa tahu persis. Tapi bisa merasakan. Dikala seperti altar call, saya bisa merasakan, hadirat Tuhan itu kenceng banget di depan. Rasanya pingin sekali, seperti satu suasana mau memeluk setiap daripada umat Tuhan yang merespon itu. Tapi kadang-kala saya pernah satu kali juga. Waktu mau altar call, Tuhan berkata, aku tidak hadir di sini, tetapi aku hadir di mitra doa. Saya arahkan mereka pergi ke mitra doa, karena kita itu harus tahu Tuhan maunya apa. Jadi nggak bisa dipatronkan, tetapi kita tahu memang seringkali adalah muncul Tuhan di tengah-tengah dan di hadapan kita. Dikala saat kalau kita ini mengakui diri kita, di sanalah kelepasan terjadi, katakan amin. Nah ini penting untuk kita ketahui. Ternyata cara Tuhan untuk bergerak, cara Tuhan di tengah-tengah kita, ini sangat luar biasa.
Maukah setiap daripada kita pada tahun ini, apalagi ini terutama adalah di awal tahun, kita mau benar-benar melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Kita berkata, iya Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau mengambil suatu keputusan untuk berubah. Aku mau Tuhan. Dikala Engkau berkata kepadaku, aku tidak lagi menghitung-hitungnya, tetapi aku sungguh mau mentaatinya. Sama seperti Naaman kan. Mungkin kita tahu, ini Naaman kan, Naaman tuh nama yang sangat luar biasa loh. Artinya Naaman itu adalah menyenangkan. Arti Naaman itu sedap. Tapi Naaman itu tinggi hati. Ya, ini kan pada waktu Naaman disuruh untuk mandi, memendamkan diri sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Dia berontak loh saudara. Ngapain? Sungainya kotor. Lebih baik di tempatku, kenapa aku gak di sana? Dan kenapa kok harus 7 kali? Kalau dia nawar kira-kira. Coba kalau dalam kehidupan kita ya. Ya, kalau ini disuruh 7 kali. Kira-kira kalau Naaman hanya lakukan 6 kali dan dia bilang, udah lupain, aku pulang. Sembuh gak? Gak sembuh. Penyerahan diri itu harus total. Harus diberikan semuanya. Dan ditaati dan Tuhan itu menyertai. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan. Dikala kalau ada ketaatan dan tidak tinggi hati dan di mana yang dikerjakan oleh Tuhan tentunya adalah kesombongan hati ya. Tapi paradigma atau pikiran daripada Naaman pun juga mengganggu, membuat dia berkata, kenapa harus di sini? Harapan daripada Naaman itu apa sih? Maunya Naaman adalah kemudahan. Dia bilang, loh mana ini nabi yang bisa menyembuhkan aku? Maunya dia adalah instan. Ketemu nabinya langsung, mungkin nabinya komat kamit dan langsung Naaman ini langsung sembuh. Maunya Naaman begitu. Jangan disuruh yang aneh-aneh lah. Yang gampang aja lah. Gitu. Ngapain kok susah-susah seperti itu? Nah maunya seperti begitu. Itulah Naaman. Maunya adalah disembuhkan dengan cara yang cepat. Sama seperti kita, sama. Mayoritas kalau yang angkat tangan kalau pada waktu ada tantangan, siapa yang mengalami tantangannya banyak. Begitu challenge-nya untuk maju ke depan belum tentu, saudara. Kenapa? Kenapa? Kenapa kita berjalan hanya setengah? Kita minta kepada Tuhan untuk jamah aku sepenuhnya, tetapi kita belum tentu kita mau aku berserah sepenuhnya. Kita meminta jamahan itu. Sembuhkan aku total ya Tuhan, tahirkan aku, kembalikan aku kepada situasi di awal di mana segala semua bencana sebelum terjadi. Maunya itu. Tetapi Tuhan begitu membentangkan di depan, di sini altar call, tempatnya terbuka, mari silakan maju. Berdiri aja udah tinggal lihat. Aduh Tuhan kenapa begitu lagi? Kenapa begitu lagi? Kalau kita memang benar-benar kita berkata, Tuhan ubahkan hidupku, responi dengan benar. Ya, cara pikir kita ternyata ada yang salah. Kita merasa benar, tetapi ternyata kita salah di hadapan Tuhan. Ini yang perlu untuk kita ini berupaya. Jangan dibiarkan ya, kusta rohani yang ada di dalam hati ini, kusta juga yang ada di dalam pikiran kita, yang membuat kita itu mati rasa. Belum lagi nanti kalau kita itu merasa seperti paling benar. Karena paradigma kita merasa kita sangat yakin. Aku yakin aku benar. Padahal belum tentu saudara. Nah dikala seperti itu maukah kita itu membuka hati? Maukah kita itu terbuka di hadapannya? Kalau kita mau terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjamah. Tuhan akan memberkati kita. Dan kita pun juga disembuhkan oleh Tuhan. Penting sekali kita itu berjalan bersama dengan Dia. Dikala kalau kita ini berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun kita ada di dalam lembah, tetapi jaminan itu pasti. Itu cara Tuhan. Manusia seringkali itu menganalisa segala sesuatunya ya. Makanya kenapa kalau di firman dikatakan, mungkin lebih mudah untuk anak-anak itu masuk surga daripada orang-orang yang dewasa, karena pikirannya ini udah lebih berbelit. Ternyata pikiran yang semakin dewasa ini, pikiran kita itu terkuasai oleh situasi keadaan, apalagi pengalaman-pengalaman hidup yang mencetak kita. Coba kalau kita bicara,
Sebenarnya acuan kita itu yang mana? Harusnya acuan setiap daripada kita ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah pegangan atau manual setiap manusia. Tetapi setiap manusia di dalam latar belakang, historinya, pengalamannya tidak semua sama. Coba nanti kalau bisa berdiri ya, sama-sama. Orang yang punya usia yang sama gitu. Mereka akan menceritakan dari backgroundnya. Mereka menceritakan semua. Dulunya ya hidupku begini. Sampai nanti ujungnya di usia itu dan bagaimana cara pandang yang dipikirnya. Seringkali kalau orang tua akan selalu ngomong gini, aku udah makan banyak asam dan garam. Kan selalu ngomongnya begitu. Semua sama lah. Nah, itulah pandangan daripada kita. Sementara kita harusnya setelah mengenal firman Tuhan, kita harus dimerdekakan. Ini perubahannya. Maukah kita ini sama-sama untuk melakukan firman Tuhan? Sehingga iman kita sama, sekalipun background kita beda. Saat saya masih kecil, saya dibesarkan dari keluarga yang boleh dikatakan kurang beruntung. Sama seperti yang lainnya juga ada, banyak juga. Saya harus share semua makanan yang ada. Jadi kalau orang tua itu membelikan sesuatu dan itu semuanya mesti dibagi sama-sama. Ya. Nah, oleh karena itu saat besar saya barusan menyadari, oh ternyata saya ini defisiensi vitamin D alias keropos tulang. Kelihatannya semuanya oke. Tetapi dokter sudah berkata kepada saya, jangan angkat yang berat-berat ya. Karena tulang kalau rapuh itu bukan seperti patah tulang yang biasa. Tapi kalau patah itu remuk. Nah tapi permasalahannya kalau semua orang melihat rasanya saya masih oke kan. Oke aja kan. Ya tapi kalau dokter udah bilang, kalau bisa udah jangan angkat lebih dari 7 kilo, 10 kilo. Malu-maluin enggak? Ayo coba. Ada kan background saya seperti itu. Jadi vitamin D, Bapak Ibu, berikan yang baik asupan. Karena anak-anak itu sebelum usia 15-20 itu adalah asupan yang terbaik. Sekiranya diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena setelah itu nanti asupannya nggak bisa. Jangan seperti sekarang, setelah memiliki usia mau balas dendam, aku sekarang bisa beli vitamin D yang banyak. Nggak bisa saudara. Udah nggak bisa dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Kalau saya minum vitamin D terlalu banyak, tulangnya malah menjadi getas. Malah gampang pecah, kelenturannya hilang. Ya, jadi perbedaan antara seseorang yang keropos tulang dengan tulang yang padat. Kalau tulang yang padat patah, itu kembalinya oke. Kalau yang keropos tulang itu remuk. Ini perbedaannya. Nah, saya dibesarkan sedemikian rupa. Nah, tentunya di kala sekarang ini kalau saya bercakap-cakap dengan rekan yang usianya juga sudah 60-an, untuk mereka berbeda, dikarenakan mereka dibesarkan dengan keluarga yang semuanya serba cukup dan mereka menceritakan, mereka memiliki background. Saya punya background. Saya sudah tidak diizinkan lagi, misalkan seperti pergi gym terus angkat angkat besi dan modelnya seperti itu, barbel itu berbahaya buat saya. Tapi untuk yang lainnya dipersilakan, nggak apa-apa. Masa kamu nggak bisa loh? Semua orang punya background kan? Tetapi kebenaran adalah firman. Saya bisa menceritakan, saya memiliki larangan, itu adalah kehidupan background saya. Dan dia pun berkata, loh aku nggak ada larangan, semuanya oke, semuanya beres, semuanya. Loh kok bisa begitu? Buat dia aneh rasanya. Nah inilah setiap orang tidak akan bisa sama. Karena kita memiliki pengalaman yang berbeda. Tetapi kita mengetahui, firman itu ya dan amin. Firmannya sama, dan semuanya adalah berlaku untuk kita. Nah, kalau kita mengetahui akan hal itu, kembali kepada firman. Karena yang memerdekakan kita adalah apakah kita benar-benar mau melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Gak cukup hanya berpengharapan. Pengharapan itu penting memang iya. Kita harus berpengharapan. Harus. Sama. Tahun berganti kita memilih pengharapan. Harus.
bawa terus aja. Bulan berganti, miliki pengharapan. Pengharapan dari Januari untuk Februari, apa? Nanti maju lagi dari Februari, waktu Februari habis, jangan tunggu, nanti sama aja, tahun depan juga sama aja. Enggak saudara, kita minta Tuhan untuk ubahkan. Pengharapan itu penting, tetapi ada bagian yang berikutnya adalah melakukan sesuai dengan perintahnya. Ini lebih praktikal lagi yang kita harus lakukan, ini pun juga penting. Lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau kita lakukan itu benar adalah bagian di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah mujizat untuk kemuliaan Tuhan. Lukas 17 ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, yang 9 orang itu juga sembuh loh, bukan gak sembuh. Yang 9 juga sembuh. Tapi yang satu ini yang berbeda. Yang 9 ini sembuh, tetapi tidak menjamah hati orang tersebut. Dia tidak mendapatkan sesuatu yang merubah hidupnya. Kesembuhannya dapat, tetapi perubahan paradigma, cara berpikir dunianya masih belum dapat. Dia hanya mendapatkan kesembuhannya karena itulah fokusnya. Yang penting pokoknya sembuh. Tapi ada yang satu ini, dia yang berbeda. Karena yang satu ini benar-benar mencari sang penyembuh itu. Maka dari itu dia pun juga disembuhkan. Ada tambahan berkat rohani yang dia terima. Dikarenakan bukan hanya sekedar fisik, tetapi hidupnya diubahkan. Miracle bisa terjadi. Bukan berarti orang itu garansi pasti berubah. Tetapi apabila seseorang yang mau menanggapi dengan sungguh di dalam kehidupannya, orang itu berubah. Maka dari itu kita tahu sekarang, bukan hanya sekedar kita kejar aja ya, ini miracle-nya. Great shift itu penting untuk hidup kita. And miracle bisa terjadi. Tapi kalau enggak terjadi great shift dalam hidup kita, belum tentu kita tobat. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, lepaskan aku daripada yang jahat. Ya, namanya doa Bapa kami. Pasti kita juga berdoa. Ya, kalau Tuhan sudah lepaskan, kira-kira terus apa yang mengubah hidup kita? Sungguhkah kita benar-benar mencintai Tuhan lebih? Mana yang jauh lebih baik? Kita ini perlu untuk bernasar dulu, atau tanpa nasar perubahan itu sungguh kita tanggapi dan kita mau memuliakan untuk Tuhan? Yang mana? Seringkali kalau orang terhimpit, pernah nggak Bapak Ibu itu pernah bernasar ya? Ada yang pernah bernasar ya? Loh, gak ada yang pernah bernasar ya? Oh, pernah bernasar. Karena saya pun juga pernah bernasar. Hidup sulit, kecepit, sampai bangkrut. Terus saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, pulihkan aku. Apabila Engkau memulihkan aku serahkan hidupku. Sungguhan saudara, setelah dipulihkan, bukan Tuhan jahat seperti tukang tagih utang ya, enggak ya. Enggak, sama sekali enggak. Tuhan tidak bersikap seperti itu, tetapi yang Tuhan cari adalah hati kita. Hati yang mau memuji dan menyembah dan mengerti sungguh pemuliaannya itu untuk apa gitu loh ceritanya. Jadi kita kalau dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan bukan hanya sekedar kayak tukang tagih janji. Dia ini bukan debt collector ya. Tapi dulunya aduh Tuhan, baru kerasa enak kok sudah rasanya Tuhan itu langsung cari.
Dikit-dikit udah mulai cari lagi. Semua orang bilang, loh, kamu ini kelihatannya, nah itu kan saya nggak cerita siapa-siapa. Kalau nasar kan seringkali kan kita diem-diem aja ya. Ya, orang kalau bernasar, kalau benar-benar kalau kita itu terhimpit dalam kehidupan, saya percaya kita akan lari masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Terus setelah itu berlutut dengan segala cucuran air mata, kita berdoa, minta kepada Tuhan dan berkata, ini Tuhanku, serahkan hidupku. Nah itu dia, kita mulai bernasar. Asli setelah Tuhan itu lepaskan segalanya, apakah kita masih tetap mencari Dia dan membawa diri? Jujurnya saya hampir tidak melakukannya. Begitu mudah seolah kita itu untuk melakukan nasar. Dikala saya jatuh bangun dan keadaan daripada ekonomi membuat saya bangkrut, dikala itu saya berkata kepada Tuhan, aku milikmu sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu terjadi atas kehidupanku. Pulihkan aku dan aku akan melayani-Mu. Nasar saudara. Gak main-main bicara seperti begitu. Dan Tuhan pulihkan. Cara Tuhan pulihkan gak main-main juga. Tuhan tunjukkan. Saat saya berdoa sedemikian rupa untuk mencari pekerjaan dan Tuhan munculkan pekerjaan itu. Seseorang bisa mimpi langsung namanya. Mimpi nama Lianggono. Ini namanya Lianggono ya. Saya dengan orang yang mimpi nama Lianggono itu waktu itu gak kenal. Nama itu bisa muncul di sana. Dan dia mencoba mencarinya. Mencoba mencari dan lapor kepada pastor. Pastor ditanyai, ada ya yang di gereja ini namanya Lianggono? Pastornya ngomong, ada. Loh mana? Kok aku nggak pernah kelihatan? Loh ada. Terus akhirnya kita itu tukar nomor telepon. Jadi kita telepon-teleponan saudara. Dikarenakan saya sudah melayani di gereja itu 7 tahun. Jadi di dalam telepon itu kita bisa gelak tawa itu guyonan ya. Biasanya saudara yang kita guyoni itu apa? Ya pendetanya kalau cerita yang lucu-lucu. Itu. Kalau ceritanya yang lucu pasti ingat tuh ya. Nah itu, oh iya pendeta ini sih lucu gitu ya. Terus nyinggung lagi, oh pendeta yang si B itu juga lucu. Loh, kamu juga datang. Loh iya, padahal kita sama-sama enggak kenal tuh. Setelah kita itu sendaguro berapa kali terus, kapan kita itu bisa tahu ya? Ternyata kita ini sama-sama di dalam satu gereja selama 7 tahun tidak saling tahu satu sama lain. Sampai satu titik saya berkata, gini aja, kalau mau cari saya, kalau pintu gereja sudah terbuka, saya sudah ada di balkon. Karena saya dulunya itu bagian sound system. Nah, akhirnya ditemui di atas. Begitu kita ketemu di sana, omong-omong, dan saya ditawari pekerjaan. Begitu terima pekerjaan, saya melihat, wow, asik ya. Anak Tuhan nih, gak main-main nih. Ini ada foto itu, begitu langsung berlutut berdoa kepada Tuhan, Tuhan langsung nyamperi, langsung nyentil-nyentil orang lain, bisa ditaruh namanya di dalam mimpinya orang itu. Terus setelah itu saya cobaan, iya hebat ya, ternyata cara Tuhan kita itu seperti itu ya. Ini mengagungkan Tuhan di dalam kesombongan pribadi itu loh. Ya, nangkep. Mulai menguji diri, terus mulai kan ngomongannya mulai di ini. Seperti pil pahit yang dibungkus dengan sugar coating ya, gula itu ya. Yang model seperti itu. Masa ya Tuhan ya, nama ini rasanya rada aneh. Berapa banyak yang di sini ini punya teman yang namanya Lianggono? Mungkin cuma 1 atau 2 kali ya. Ada? Andai kalau nama saya ini Adam, Sony gitu, mungkin ada yang angkat tangan gitu. Kalau nama saya Lianggono mungkin masih kebingungan. Iya. Ada nggak? Ada? Nggak banyak. Nama Lianggono di dunia ini nggak banyak. Loh, itu memang benar itu, benar, asli benar ya. Ya, waktu itu saya ngomong gini, waduh Tuhan, betapa luar biasanya kasih-Mu kepadaku. Ini loh. Saya jawabnya begitu. Betapa luar biasanya kasih-Mu kepadaku Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu melimpah sampai seseorang itu ngimpi atas namaku. Tapi mulai bikin, coba sih, nama ini seberapa sih terkenalnya di dunia? Rasaku kan ya rada aneh gitu.
Nah, setelah itu saya pakai, mencoba membuat email address. Ya, saya nggak mau pakai yang .co.id, saya nggak mau. Saya maunya .com gitu. Jadi lianggono@gmail.com itu punya saya. Saya ngomong, kebetulan kali ya. Bikin yang kedua, lianggono@yahoo.com. Loh, punya saya. Nggak ada yang punya lagi. Coba sih bikin lagi, lianggono@hotmail.com. Punya saya lagi. Tak pikir, coba sih kebetulan tuh sampai berapa. Mulai kita mau kejar, mau bikin email yang keempat. Setelah itu barusan Tuhan itu nyentil dalam hati, masih kurang percayakah engkau? Itu saya ndelosor lagi, berlutut di hadapan Tuhan berkata, ampuni aku ya Tuhan. Ternyata di dalam hatiku ini terjadi suatu kesombongan. Kusta itu mulai nular dan masuk dalam hatiku. Tapi tanpa aku sadari, kesombongan itu berbahaya, saudara. Tuhan bukan gak mau pulihkan kita, Tuhan mau pulihkan kita. Mujizat itu nyata, Dia mau berikan kepada kita. Tetapi sungguhkah kita mau memberi diri kepada Tuhan? Dan kita berkata, ini aku Tuhan, ini aku. Dan aku berikan semuanya yang terbaik bagi Tuhan. Kesaksian itu bukan untuk kita ngobrolkan. Kesaksian itu untuk kemuliaan Tuhan. Kesaksian itu adalah untuk membesarkan karyanya yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita terlepas dari problema. Tapi seringkali kita mintanya begitu kan. Inilah pikiran dunia kita harus shifted. Kita harus berubah. Dan biar ini terjadi pergeseran pikiran duniawi kepada kerajaan Allah. Kita tahu persis bahwa Tuhan itu memiliki suatu rencana dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau ubahkan. Dan kita sekarang tahu, keputusan itu berubah. Ada 3 bagian, yaitu 3 prinsip kebenaran yang kita belajar hari ini. Yang pertama adalah bahwa pengharapan di dalam Yesus. Akui Dia dan katakan Dia adalah Tuhan yang baik dan Dia mendengarkan. Dia sanggup melepaskan kita. Dia Allah yang tepat dengan janji. Tapi yang kedua, lakukan sesuai perintahnya apabila Dia memanggil. Dan kita harus responi dengan tepat dan benar seperti yang Tuhan ingini. Dan ketiga, apabila mujizat terjadi dalam kehidupan saudara, jangan curi kemuliaannya ya. Tapi mujizat itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya undang untuk pemuji penyembah boleh naik ke atas. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Biar Tuhan bawakan yang terindah dalam kehidupan ini. Dan paradigma kita diubahkan. Saya undang untuk semua boleh bangkit berdiri.